Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pemirsa kabar yang saya muliakan, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang metafor dan simile di dalam puisi. Metafor dan simile itu adalah majas, tetapi dalam keilmuan pendidikan bahasa Arab ada balaghah. Balaghah juga ada majas. Apa perbedaannya antara majas yang ada di kesastraan Indonesia dan majas yang ada di ilmu balaghah? Kalau simile itu dia membandingkan sesuatu, dia ada kata yang jelasnya, yaitu kata seperti atau bagaikan. Kalau metafor dia enggak. Jadi kalau contohnya aku adalah binatang jalang dari kumpulan yang terbuang, itu berarti dia metafor gitu. Karena kata bagaikannya nggak ada. Tapi kalau dalam balaghah itu ada dua, ada tashbih dan ada majasa. Majas wilayah isti'arah. Perbedaan mendasar antara tashbih dan majas di dalam balaghah adalah ketika tashbih harus ada musyabah dan musyabah bihnya. Musyabah adalah sesuatu yang akan kita samakan dengan sesuatu, dan musyabah bih adalah yang akan kita persamakan, dengan syarat musyabah bih itu harus lebih dikenal daripada musyabah. Contoh, Umar kal asad fil saja'ah. Umar musyabah ka ada tasbih bagaikan. Asad musyababih fi saja'ah itu wajhu sibhi. Wajhu sibhi itu adalah dua sifat yang menyamakan antara musyabah dan musyababih. Tetapi dalam majas itu tidak ada musyabahnya, nggak ada. Yang ada musyababih langsung di dalam ilmu balaghah. Contoh, Al-Asad yakhtubu 'alal minbar. Asad itu dia berkhutbah di atas mimbar. Jadi musyabahnya nggak ada. Ketika musyabahnya ada, dia jadinya tashbih. Nah, di dalam metafor, di dalam karya yang ada di kesastraan yang bertemakan tentang Ramadan, saya melihat, karena dalam puasa itu ada dua unsur. Yang pertama adalah unsur biologis, yang kedua adalah unsur jiwa. Makanya bertema-tema Ramadan, biasanya orang selalu melihat puasa itu dari dua sisi. Pertama, untuk sehat, karena memang dalilnya ada sumu tasihu, berpuasalah maka engkau sehat, karena itu wilayah untuk biologis nih, untuk membersihkan diri atau fisik. Tetapi dalam hadis yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' malatos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Berarti secara tidak langsung yang disucikan itu bukan cuma fisik, tetapi adalah jiwa. Makanya banyak karya-karya sastra Indonesia dia melukiskan sesuatu menggunakan metafor, seperti banyaknya kesalahan yang telah dia lakukan itu dengan banyaknya debu-debu yang kotor yang menempel di langit-langit jiwa. Jadi itu metafor yang dipakai pelukisan terhadap sesuatu yang sekarang kita kegunaan metafornya dulu ya. Metafor itu membantu si penyair untuk menjelaskan idenya. Di satu sisi untuk menyederhanakan sesuatu yang rumit, di sisi lain adalah untuk mempermudah apa yang ingin disampaikan dengan pelukisan terhadap sesuatu, sehingga kita menyimpan sifat sesuatu untuk kita pakai untuk mengantarkan ide yang akan kita sampaikan. Nah, banyak karya sastra yang saya baca tentang bulan puasa ini, itu membahas tentang puasa dari perspektif menyucikan jiwa, dalam arti tentang berapa banyak kesalahan yang perlu memintain ampunan, sehingga sholat malam, qiyamul lail, kemudian memperbanyak baca Al-Quran. Karena memang dua unsur di dalam diri manusia. Yang pertama adalah fisik. Fisik itu dalam arti kan sumutasihu itu yang harus kita, karena berapa banyak yang orang kesehatan mengatakan tentang
puasa itu sehat. Tetapi wilayah keagamaan, wilayah lain lagi, ada sisi lain lagi yang nyampe ke Tuhan itu bukan sehat, tetapi adalah penyakit. Yang harus kita bersihkan adalah penyakit wilayah jiwa, hasad, iri, dengki, itu yang harus kita sucikan sehingga memperbanyak istighfar. Jadi wilayah-wilayah karya sastra yang banyak menggunakan atau metafor yang dipakai itu wilayah tentang berapa banyak kesalahan yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Itu yang saya perhatikan. Belum menemukan secara detail karya sastra yang mengangkat tentang kalau puasa itu adalah bagus untuk kesehatan. Oke, sekarang kita kembali ke simile dan metafor. Contoh-contoh simile, mungkin matanya berkilau seperti bintang di langit gitu loh, atau rambutnya hitam seperti gelapnya malam. Kemudian tapi kalau karena ada kata seperti, kemudian di dalamnya itu adalah kata yang dipakai untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tetapi contoh metafor adalah karena tidak ada kata sepertinya, pembandingannya itu bersifat lebih eksplisit. Jadi ibu adalah matahari dalam hidupku sana, atau hidup adalah panggung dan kita semua adalah aktornya atau pemainnya atau pelakunya gitu. Jadi kalau sebenarnya tadi di dalam aturan yang dipakai untuk wilayah majas di dalam ilmu balaghah itu nggak ada musyabahnya, sedangkan di dalam sastra Indonesia dia penggunaan kata ada kata bagaikan atau seperti, dia tuh berubah aturan dari simile ke metafor. Tetapi kalau di dalam ilmu balaghah ada nggak kata yang wajib ada di dalam tasbih itu musabah dan musababih. Ada tuh tasbih bagaikan itu dia boleh ada dan boleh nggak ada gitu, sehingga dia tidak wajib, dia tetap namanya tasbih. Tapi kalau musabahnya nggak ada, dia menjadi majas. Itu yang ingin saya tekankan, perbedaan mendasar antara metafor dan simile di dalam karya, dalam keilmuan sastra keilmuan linguistik, dan majas dan tasbih di dalam ilmu balaghah. Kemudian berbicara tentang puasa, puasa yang banyak diangkat tentang karya sastra itu adalah wilayah-wilayah yang bersifat spiritual murni, karena memang puasa itu as-shaumu nisfus sabri wa sabru nisful ilman. Jadi puasa itu dia sebagai bagian dari kesabaran, dan kesabaran itu setengah daripada iman. Berarti kalau nggak sabar dan nggak berpuasa itu sudah 3/4 dari tidak beriman terhadap kalau di wilayah unsur keagamaan. Nah sekarang kita kembali ke wilayah hubungan antara karya sastra dengan tema puasa. Kenapa sedikit yang menganggap atau yang mengangkat tentang puasa ketika penyair-penyair terkenal gitu? Karena memang yang biasa dikritisi dalam wilayah kehidupan itu adalah hal-hal yang bersifat ada sesuatu yang perlu dikritisi di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tentang mungkin ketidakadilan, atau mungkin tentang pengorbanan, atau mungkin tentang pujian. Makanya istilah dalam wilayah kesastraan itu, kalau dalam wilayah Arab itu ada sastra ghazal, sastra yang wilayah yang bertema-temakan sesuatu lah, atau bertemakan tentang romantisisme, atau wilayah yang lebih spesifik tentang feminis gitu. Berapa banyak karya sastrawan ataupun penyair yang dia lebih memperhatikan tentang wilayah feminis daripada wilayah yang bersifat sub bagian daripada wilayah keagamaan. Baiklah,
teman-teman, mungkin cuman itu dari saya, lebih kurangnya saya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.